Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. InsyaAllah ada di ayat 102, 101, 102, 103 itu akan saya baca. Kita terakhir membaca surah Al-Baqarah 101. Saya ulangi sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Jadi ayat 101 itu menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi yang sesungguhnya sudah menunggu-nunggu datangnya seorang
utusan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya sudah tahu akan datangnya Rasul akhir zaman sesuai dengan informasi yang mereka terima sebelumnya. Itu ketika diturunkan Rasul, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, justru membuang, melempar Al-Quran, membuang isinya, maksudnya mengabaikan isinya, karena rupanya mereka tidak tidak suka dengan Rasul dari Arab gitu ya. Jadi sentimen anti Arab itu sudah lama. Bukan pula orang yang mengikuti Nabi itu suka Arab, bukan begitu ya, tapi ketika memang wahyu risalah itu diturunkan kepada siapa saja, asal memang dapat dibuktikan kebenarannya, harusnya manusia itu terima. Karena itulah kenapa di dalam surah Al-Baqarah 170 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kebiasaan buruk manusia itu adalah menerima sesuatu selalu melihat kepada kebiasaannya. Susah mengubah kebiasaan itu ya. Kebiasaannya itu buruk, susah mengubahnya. Meskipun secara pikiran, secara rasional harusnya bisa diterima. Itu ayat 101. Bukan hanya seperti itu, tapi di ayat 102 orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi justru merupakan orang-orang yang mengikuti apa yang dibisikkan, dibacakan oleh syaitan. Bagaimana ceritanya? Ada di dalam ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Bani Israel itu mengikuti. Jadi mereka itu sudah mengikuti apa yang dibacakan syaitan ya, tentang kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan tidaklah, kata Allah, Nabi Sulaiman itu kafir. Kenapa kok Allah mengatakan demikian? Nanti kita akan baca kisahnya. Walakinna syayatina kafaru. Tapi justru setan-setanlah yang sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena setan-setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Sampai di sini dulu kita akan baca bagaimana tafsir ayat ini yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bagaimana ceritanya? Kana hina zahaba mulku Sulaiman irtadda fi'amun minal jinni wal insi wattaba'u syahawat. Jadi pernah terjadi pada masa dulu, kita tahu bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meliputi
bangsa manusia maupun bangsa jin, termasuk bangsa hewan. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu menguasai, kekuasaannya itu meliputi menguasai tidak hanya manusia, termasuk jin, termasuk bangsa hewan. Tapi kita itu biasanya ketika mengakui kekuasaan tertentu itu kadang-kadang memang karena terpaksa, saking kuatnya. Saya kira terjadi saat ini. Begitu pula ketika kita baca sejarahnya Fathu Mekah, kenapa orang-orang itu masuk Islam semua? Ya karena melihat kekuatan umat Islam, kekuatan yang ada di tangan Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah sangat besar dan tidak ada yang berani melawan lagi. Masuk Islamlah semua. Ya. Jadi ketika datang pertolongan Allah, Islam diberikan kekuatan yang luar biasa, ya orang masuk Islam. Meskipun sebagian tunduk, sebagian masuk Islam itu karena terpaksa. Bagaimana dibuktikan? Kalau pada masa Nabi Muhammad SAW, ketika beliau wafat, banyak yang murtad, gitu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, sementara sebagian umat Islam yang lain itu bingung mencari gantinya Nabi Muhammad SAW, apakah Abu Bakar, apakah yang lain. 3 hari belum selesai itu mencari penggantinya Rasul. Sebagian sudah langsung menyatakan murtad, sebagian menyatakan tidak mau lagi membayar zakat, gitu ya. Oh, berarti diketahui Islamnya itu karena terpaksa. Demikian pula pada masa Nabi Sulaiman, karena kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman demikian besarnya, maka sebagian bangsa jin itu sesungguhnya tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman dengan terpaksa, termasuk orang-orang manusia. Ada yang terpaksa juga. Maka ketika zahaba mulku Sulaiman, ketika hilang kekuasaan Nabi Sulaiman, maka beberapa kelompok itu murtad. Falamma raja'allahu ila Sulaimana mulkahu, dan ketika Allah mengembalikan kepada Sulaiman kekuasaannya, wa qama an-nasu 'ala ad-dini kama kana awanu Sulaiman, dan orang-orang itu kemudian mengikuti apa yang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, dhahara 'ala kutubihim fadafanaha tahta kursi. Jadi Nabi Sulaiman itu tahu orang-orang yang punya kecenderungan punya kecenderungan untuk bangkang, itu punya banyak macam catatan, buku. Oleh Nabi Sulaiman ini tulisan, catatan, buku-buku itu membahayakan akidah mereka. Simpan, dikubur oleh Nabi Sulaiman buku-buku tersebut di bawah kursinya, di bawah singgasananya. Wa tuwfiya Sulaiman alaihissalam, tapi kemudian Nabi Sulaiman wafat. Maka dengan wafatnya Nabi Sulaiman itu, fadhaharal insu wal jinnu 'alal kutubi ba'da wafati Sulaiman wa qalu hadza kitabun minallah nazala 'ala Sulaiman wa akhfahu 'anna fa akhadhu bihi faja'alahu tinan. Nah, maka ketika
ketika wafat Nabi Sulaiman, buku-buku yang menjadi milik mereka itu kemudian mereka temukan dan mereka ambil, kemudian mereka menyampaikan, ini loh sebenarnya ajaran Allah itu ini, cuma disembunyikan oleh Sulaiman. Ya, dijadikanlah buku-buku tersebut sebagai dasar ajaran mereka. Maka turunlah firman Allah di ayat 101. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Karena mereka sudah punya buku-buku sendiri, catatan-catatan sendiri, itu ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau. Mereka kemudian melemparkan, mengabaikan kitab Allah, ya, seakan-akan mereka tidak tahu. Itu tafsir yang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat ini. Kana Asif katibu Sulaiman. Jadi ada seorang juru tulisnya Nabi Sulaiman itu namanya Asif. Asif, juru tulis Nabi Sulaiman. Katibnya Nabi Sulaiman itu namanya Asif. Wa kana ya'lamul ismal a'zam. Bahkan dia tahu al-ismul a'zam. Ismul a'zam. Kalau kita bahas tafsir Quran Al-Fatihah, tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Fatihah, ketika masuk pembahasan ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu Ismul A'zam. Ismun itu nama, Al-A'zam itu yang paling agung, yang paling mulia. Jadi kalau ada di sini sebutan Al-Ismul A'zam, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kata Allah Subhanahu wa taala diurai agak panjang di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat pertama surat Al-Baqarah. Kenapa? Ada yang berpendapat Allah itu Ismul A'zam, nama yang paling agung, nama yang paling hebat. Ya, enggak ada lagi nama itu. Enten sing ngaku jeneng Allah, jenengku Allah ngono mboten enten. Kalau nama-nama Allah yang lain paling mboten wong niku tahu gawe, pernah memakainya, pernah menyandangnya, gitu ya. Rahim, Rahman, gitu ya. Meskipun nanti dalam pembahasan nama-nama Allah ini sesungguhnya Allah mengizinkan beberapa namanya dipakai, sementara untuk nama-nama tertentu Allah sendiri yang pakai itu ada, gitu ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu disebut oleh Allah, kalau dengan kaum mukminin itu Raufur Rahim. Jadi Muhammad itu Rauf dan Rahim kepada kaum mukminin. Nabi Muhammad itu dipakai. Ya, manusia bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan manusia itu sami'an basira. Manusia itu punya pendengaran yang kuat, punya penglihatan yang kuat, gitu ya. Ya, nama Sami dan Basir kan termasuk Asmaul Husna, gitu. Itu dipakaikan oleh Allah kepada manusia juga. Kepada Nabi Muhammad disebut Rauf dan Rahim. Nah, tapi kata Allah itu tidak ada. Jadi ada yang berpendapat Allah itu Ismul A'zam. Dan karena itu dia tidak berasal dari kata apapun dalam bahasa Arab. Orang Arab itu, bahasa Arab itu seringkali kemudian bisa dicari tahu. Ya.
akar katanya. Ya. Rahman, Rahim itu dari kata rahmah, kata kerjanya rahima yarhamu. Nah, begitu. Orang Arab itu dalam bahasa mereka semua kosakata itu biasanya dicari akar katanya. Jadi Allah tuh tidak ada dari akar kata apapun. Allah ya Allah saja. Tapi ada yang berpendapat enggak, Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilah itu artinya Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Kemudian ada pendapat yang kedua, masuklah huruf alif lam. Ilah masuk huruf alif lam, jadilah Allah. Dalam bahasa Arab satu kata itu kalau tidak ada tanda ta'rifnya, ya, tanda ta'rifnya, tanda untuk identifikasi bahasa kita sekarang, nah, maka dia bersifat umum sekali. Tapi kalau sudah ada tanda ta'rifnya, itu sudah spesifik, sudah sangat khusus. Jadi Allah itu Tuhan yang sudah jelas, khusus, sudah yang tertentu. Tapi kalau ilah bisa macam-macam. Saya ambil ungkapan kalau dalam bahasa Arab, misalnya saya katakan jitu minal masjid, saya baru datang dari masjid, ya. Nah, kalau sudah al masjid minal masjid ada alif lamnya, masjid yang saya omong tuh mesti orang lain sudah tahu juga. Ngoten. Jadi omong-omongan aku mang teko Al Mahdi. Oh iya. Aku ya ngono, aku mang jitu minal masjid. Ya, aku teko masjid, ya. Masjid itu sing dimaksud iku mau, sudah jelas. Ya. Tapi kalau ra'aitu masjidan, saya melihat masjid. Enggak pakai alif lam, ra'aitu masjidan, saya melihat masjid. Itu pokoknya masjid pun di mawon. Nah, begitu. Masjid mana saja. Itu dalam bahasa Arab ada kata benda itu nakiroh dan ma'rifat. Nakiroh itu sing umum, ma'rifat itu yang sudah khusus spesifik. Nah, ada yang mengatakan kata ilah itu bentuk umumnya, kata Allah itu bentuk spesifiknya. Kenapa kemudian dulu ada Nurholis Majid sudah meninggal almarhum, itu menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Loh, kenapa kok begitu? Karena Allah itu artinya Tuhan, ilah itu artinya Tuhan. Maka menerjemahkannya la ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Tuhan. Bingung wong, rame gitu ya. Kita itu kan kalau ada yang baru, yang aneh itu kan mesti gopoh dhisik gitu ya. Ya secara bahasa menerjemahkan begitu boleh saja, boleh. Nah, tapi wong Allah itu sudah spesifik kok dibuat umum lagi. Allah itu sudah makrifat, sudah ada tanda takrif dalam kalimat Allah, kok dibuat umum lagi, kan bingung orang. Ya sudah, tidak ada Tuhan selain Allah, begitu saja. Oh enggak, supaya kita tahu akar katanya Tuhan, sehingga oleh dulu kalau tidak salah akhirnya dibedakan, tidak ada Tuhan selain Tuhan. Tuhan yang pertama T-nya kecil, Tuhan yang kedua T-nya besar. Gitu. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Baik, saya ke sana tadi ya tentang Ismul A'zam. Jadi Allah itu Ismul A'zam. Jadi kata Ibnu Abbas, Asif itu seorang penulis, ya, juru tulisnya Nabi Sulaiman, dan dia tahu al-ismal a'zam, isim a'zam. Wa kana yaktubu kulla syai'in bi amri Sulaiman wa yadfinuhu tahta kursihi. Jadi terkait dengan segala macam hal dia itu bagian nulis
Diperintah oleh Nabi Sulaiman, tulis ini, tulis ini. Kemudian tulisan-tulisan itu dikubur, dipendem, ya, di dalam, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Falamma mata Sulaiman akhrajahu syayatin. Nah, ketika Nabi Sulaiman meninggal, tulisan ini dikeluarkan oleh para syaitan. Fakatabu baina kulli satraini sihran wa kufran. Baina kulli satraini sihran wa kufran. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Asif tadi itu ditambahi oleh setan dengan tulisan tentang sihir-sihir. Terus mereka ngomong, hadzal ladzi kana Sulaiman ya'malu biha, ini lho sing dikerjakan oleh Sulaiman itu ya termasuk sihir-sihir. Jadi kan setan itu kan ngajari sihir, ngajari ilmu perdukunan supaya punya alasan dibenarkan. Oh, jangan khawatir, Nabi Sulaiman lu catatannya, tulisannya yang ditulis juru tulisnya Asif itu loh, isinya juga sihir-sihir juga ada. Ya, kalau saya kafir ya Nabi Sulaiman mestinya kafir, begitu. Maka fa'akfarahu juhalun nas wasabbuhu. Karena waktu itu mereka masih punya keyakinan sihir itu ilmunya setan, ilmu kafir. Fa'akfarahu juhalun nas wasabbuhu. Maka banyak orang itu sing gak patik mikir, juhalun nas, ndak pakai mikir, itu kemudian mengkafir-kafirkan Nabi Sulaiman dan mencaci maki. Wa waqafa ulama'uhum falam yazal juhaluhum yasubunahu. Sebenarnya di antara ulama-ulama murid-muridnya Nabi Sulaiman yang ngerti-ngerti, yang alim-alim itu sudah nyetop, enggak begitu ceritanya. Tapi falam yazal juhaluhum yasubunahu. Tapi tetep ae wong sing gak patik pinter niku ya tetap mencaci maki Nabi Sulaiman. Hatta anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sampai turunlah ayat ini. Jadi hal ini berlangsung sampai Nabi Muhammad SAW, di mana mereka mengikuti syahwat hawa nafsu, mengikuti apa yang diinginkan oleh setan, bahwa sihir itu bagian dari ilmunya Nabi Sulaiman. Begitu. Nabi itu nggak perlu sihir, Nabi itu mukjizat, begitu. Tapi memang semua Nabi disebut tukang sihir oleh orang kafir. Karena memang mereka tidak mampu melakukan, yang gitu-gitu dianggap sihir. Nah, itu juga yang termasuk dilakukan oleh orang sekarang. Ya, kalau menyembuhkan dengan Al-Quran itu dianggap sihir, begitu. Karena repot ya, menyembuhkan dengan Al-Quran, dengan media, dengan beruqyah, ya. Dengan mantra-mantra sihir itu dari sisi medis memang nggak bisa diukur. Ngoten lho. Wong niku nek sudah terikat dengan satu metode, misalnya medis, yang lain itu salah gitu ya. Apalagi yang cukup dibacakan tertentu kok kebetulan sembuh. Dibacakan ayat tertentu, dibacakan bacaan-bacaan yang maksur dari Rasulullah SAW, kok waras, itu ya mungkin dianggap sihir. Podo kali mantra-mantra, podo kali jambi-jambi dianggap sihir, kan gitu. Kita kan begitu ya, mungkin karena saking pinternya kita gitu ya, pakai pikiran, pokoknya yang tidak masuk akal itu sihir. Padahal tidak ada yang Nabi punya sihir, itu tidak ada.
Semua yang diperoleh oleh Nabi adalah mukjizat. Baik. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagi orang-orang kafir bagi orang-orang yang ada pada waktu itu untuk mencaci maki Nabi Sulaiman. Di sisi lain bagi para setan itu jadi dasar untuk memperkuat bujukan mereka supaya orang-orang memakai sihir. Karena itu di ayat ini disebutkan bahwa setan-setan itu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Kata Allah, sebenarnya setanlah yang kufur karena merekalah yang mengajari orang sihir. Jadi ilmu sihir itu diajarkan oleh setan kepada dukun-dukun. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman para tukang sihir pada masa Nabi Sulaiman itu kemudian mengajarkan kepada orang-orang tentang sihir. Maka ketika sampai pada ayat wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, Ibnu Jarir At-Tabari itu menceritakan haddatsana Ibnu Humaid haddatsana Jarirun an Husain bin Abdurrahman an Imran wa Ibnul Harits qala baina nahnu 'inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma idz jaa'a rajulun faqala lahu min aina ji'ta qala minal Iraq qala man ayyih qala minal Kufah qala famal khabaru qala taraktukum yatahaddatsuna anna aliyan kharijun ilaihim fafazi'a summa qala ma taqul la aban laka law sya'arna ma nakahna nisa'ahu wala qasamna mirathahu amma inni sa'uhadditsukum an dzalika innahu kanatish syayatin yastariquna sam'a minas sama' fayaji'u ahaduhum bi kalimati haqqin qad sami'aha fa idza jurriba minhu sidqun kadhiba ma'aha sab'ina kizbatan qala fatashrabuha qulubun nas fa atla Allahu 'alaiha Sulaiman alaihi salam fatafanaha tahta kursihi falamma tuwfiya Sulaiman alaihi salam qama syaitanu tariq faqala afala adullukum ala kanzil mumanna alladzi la kanzalahu mithluh tahtal kursi fa ahrajuhu faqalu hadza sihruhu fatanasakhal umamu hatta baqaya ma yatahaddatsu bihi ahlul Iraq wa anzalallahu azza wa jalla wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi Ibnu Abbas itu cerita ada orang Irak datang. Orang Irak mana? Kufah. Karena kisah Nabi Sulaiman ini kekuasaannya sampai negeri Irak gitu ya. Nah, datang orang Irak itu cerita macam-macam. Nah, di antara cerita itu adalah cerita tentang kehebatan setan. Setan itu kan punya tempat di langit, suka mendengar, mencuri dengar berita dari langit. Itu nanti di dalam surat apa nggih? Di dalam surat Al-Jin, di dalam surat apa mana? As-Saffat itu diceritakan bagaimana
kehidupan setan itu. Jadi setan itu biasanya mereka punya maqaida lissam'i, punya tempat-tempat ya untuk mencuri dengar di langit itu. Jadi kalau berita hari ini misalnya malaikat diperintahkan oleh Allah turun untuk membagikan nasib setiap orang, itu dicuri pendengarannya. Beritanya dicuri oleh setan. Kalau ketahuan malaikat penjaga langit, maka setan itu akan dipanah dengan panah api. Ya, oleh karena itu, ya, mereka yang suka mencuri berita dari langit di antara setan itu, fayaji wahaduhum bikalimati haqqin. Kadang-kadang yang diomong itu benar, ngerti. Ya, akurat berita yang disampaikan oleh setan kepada dukun-dukun itu. Akurat mesti. Cocok. Tapi kalau mereka terhalang untuk mendapatkan berita yang benar, ya, kadziba ma'a sab'ina khidbatan. Berita benar yang mereka dapat satu itu dicampur oleh setan dengan 70 berita bohong. Ya. Wah, mendengar cerita ini orang-orang menjadi tertarik dengan omongannya sinten wau, orang Irak itu. Wah, ngerti deh ilmu setan itu ngerti. Ya. Fa'atla Allahu alaiha Sulaiman alaihi salam fadafanaha tahta kursi. Oleh karena itu, oleh Nabi Sulaiman, ya, karena ada orang yang semacam ini, maka pengetahuan yang semacam ini dikubur oleh Nabi Sulaiman. Tapi ketika Nabi Sulaiman wafat, qama syaitonut thariq, maka berdirilah syaitonut thariq, setan jalan. Ya, setan itu macam-macam, enten setan pasar, enten setan di mana-mana itu ada setan. Ya. Syaitonut thariq berkatakan, afala adullukum ala kanzihil mumanna alladzi la kanzalahu mithlu. Sampeyan mau saya kasih tahu apa namanya? Harta karunnya Nabi Sulaiman yang sangat besar, yang enggak ada bandingnya, itu tahtal kursi, itu ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Fa akhrajuhu faqalu hadza sihruhu fatanasakhal umam hatta baqayaha ma yatahaddatsu bi ahlul Iraq. Jadi akhirnya dikeluarkan itu. Faqalu hadza sihruhu. Ya, wah ini sihirnya Nabi Sulaiman ini di sini. Ya, sehingga Allah kemudian menurunkan ayat wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ya, jadi itu tentang bagaimana antara setan dengan dengan orang-orang pada masa Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman wafat. Nah, karena ada sihir yang diajarkan itulah, ya, maka kemudian Allah nanti menurunkan namanya malaikat sinten Harut dan Marut, ya. Tapi ada tafsir lain, ya, terkait dengan ayat ini ketika sampai pada pernyataan Allah Subhanahu wa taala wattaba'u ma tatlus syayatinu wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru, ya, yu'allimuna an-nasa as-sihr, itu ya. Ada banyak, ada yang menceritakan bahwa ketika Nabi Sulaiman wafat, ya, setan-setan itu menulis berbagai macam mantra-mantra sihir, ya. Jadi mantra-mantra sihir itu bunyinya mangkana yuhibbu ayyablugha kaza wa kaza falyakul kaza wa kaza. Jadi kalau mau cepat sampai tempat begini,
itu ini mantranya. Kalau mau begini ini mantranya. Hatta idza sannafu asnafa sihri ja'aluhu fi kitabin thumma khatamu bi khatamin ala naqshi khatami Sulaiman. Sampai kalau sudah kemudian lengkap itu tulisan-tulisan mantra-mantra sihir itu kemudian distempel dengan stempelnya Nabi Sulaiman, sehingga kemudian mereka mengatakan ini loh, ini punyanya Nabi Sulaiman. Jadi mereka numpang tenar kepada Nabi Sulaiman. Ya, supaya orang percaya bahwa itu dari Nabi Sulaiman, setan itu menggunakan stempelnya Nabi Sulaiman. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, yu'allimunan nasa sihra. Setanlah yang kafir karena merekalah yang mengajarkan sihir kepada orang-orang. Jadi pekerjaannya setan itu dari dulu sampai sekarang itu diantara yang paling utama adalah ngajar sihir. Oleh karena itulah maka Allah kemudian menurunkan namanya malaikat. Di antara bentuk sihir itu kan bagaimana memisahkan orang dengan istrinya, itu ilmu pelet, ilmu macam-macam kayak gitu ya. Maka Allah menurunkan, wa ma unzila 'alal malakaini bi babila haruta marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, orang-orang yang banyak diajari oleh setan itu ilmu sihir, akhirnya kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga bagaimana caranya terjadi hal-hal tertentu atas pengaruh sihir itu dijelaskan oleh Harut dan Marut. Salah satu ulama salaf kalangan tabi'in namanya Hasan Basri itu mengatakan, kana sihru qabla zamani Sulaiman bin Dawud sahihun la syakka fihi lianna as-saharah kanu fi zamani Musa alaihissalam wa Sulaiman bin Dawud ba'dahu kama qala ta'ala. Jadi jelas memang ya bahwa ilmu sihir, ilmu perdukunan itu sudah populer sejak masa Nabi Musa. Ya, sudah populer sejak masa Nabi Musa. Ya. Dan kemudian hal itu berlangsung terus sampai masanya Nabi Sulaiman. Ada banyak ayat yang mendukung ayat itu. Ya. Surah Al-Baqarah 246, surah Al-Baqarah 251. Ya. Tapi ketika sudah banyak orang yang mempelajari sihir itu dan dianggap itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, maka Allah kemudian menurunkan malaikat Harut dan Marut yang kemudian mengajari rahasia sihir itu sederhana. Rahasia sihir itu sederhana. Karena apa? Karena kalau di alam malakut, alam malaikat, apa yang terjadi di luar pengetahuan manusia itu sebenarnya memang lalu lintasnya banyak, lalu lintasnya kata. Maka diturunkanlah malaikat Harut dan Marut ngajari ngene lho, lalu lintasnya ngene. Jadi gampang. Ya, kalau di alam malaikat tuh bisa terjadi itu, tahu apa yang akan terjadi itu biasa. Saya sering umpamakan wong niku nek ada jaringan sampai pusat. Terus sakniki enten berita kate ono undang-undang baru sing disahno. Niku drafe wis ana disor dhisik. Biasa itu. Kalau bagi kita kan
itu hoax. Ya. Utawa sing rada percaya, hebat sampean wis duwe draft, padahal gurung ono undang-undange. Tapi di kalangan mereka yang punya jaringan sampai pusat biasa saja ya begitu itu. Sama sebenarnya. Tidak terlihat itu kan bagi masyarakat awam. Aktivitas alam malakut, alam gaib itu tidak terlihat kan bagi kita, tapi bagi malaikat, bagi sebagian bangsa jin yang suka mencuri berita, itu lalu lintasnya padat sehingga bagaimana kalau bagi jin-jin setan-setan itu bagaimana mencuri berita itu. Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Harut dan Marut, tapi setiap mereka itu hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Yang kayak begini ini yang kami bawa ini fitnah. Oleh karena itu jangan kalian menjadi kufur. Fitnah itu apa? Ujian, cobaan. Sampean diparingi semerap engko tahap siji awakmu tes iku lolos. Nah, ngono. Baru dikai cuilan berita tahap siji tesmu lolos misalnya, padahal tes itu ada 4. Bagaimana rasanya orang itu senang gitu ya. Padahal belum tahu hasil tes kedua, ketiga, keempat belum dibukakan. Itu tes siji wah wis persiapannya macam-macam. Itu yang kayak gitu itu fitnah. Ilmu mengetahui sebelum terjadi itu bisa menjadi fitnah gitu ya. Bisa menjadi fitnah. Itu bagi sing diterima, sing gak keterima wah iki ro dhisik iki mesti ono. Nah, begitu. Maka malaikat Harut dan Marut itu selalu mengatakan yang kami ajarkan begini ini itu menjadi fitnah. Sehingga gampangnya yang kami ini yang malaikat yang ngajari begini aja fitnah, napa maneh yang ngajarkan adalah setan. Itu semakin tidak jelas gitu loh. Sehingga kemudian mereka mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fayata'allamuna minhuma ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sehingga tahu mereka bahwa yang mereka pelajari itu sesungguhnya tidak banyak manfaatnya. Ya, justru banyak madharatnya. Belajar ilmu apa ngoten niku? Perkiraan yang begitu-begitu itu justru mendatangkan banyak madharat, tidak mendatangkan manfaat. Meskipun mereka wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Meskipun mereka tahu ilmune lalu lintas gaib kenapa orang itu bisa misah antara suami dan istri itu begini caranya. Itu meskipun tahu tapi ya itu tadi tidak banyak manfaatnya, enggak ada manfaatnya ya kayak gitu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir ayat fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maaf, illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirnya masyarakat tahu ya bahwasanya orang yang menggunakan ilmu-ilmu seperti itu tidak mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun, tidak akan mendapatkan surga sedikit pun, tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Jadi menggunakan, saya biasanya menyimpulkannya begini, ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir itu boleh jadi bisa dipelajari. Ilmu sihir itu boleh jadi bisa dipraktekkan. Tapi dari ayat ini bisa disimpulkan mereka yang menggunakannya
laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak akan mendapatkan apa-apa di hari akhir, ya, dalam pengertian mereka semua pasti adalah orang-orang yang masuk kategori kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum kanu law ya'lamun. Bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kok andainya mereka tahu, mereka tidak akan menggunakan ilmu sihir. Ya. Terlalu berat, terlalu mahal ongkosnya. Karena di dalam surah Al-Jin, ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Orang kerjasama dengan jin, orang kerjasama dalam ilmu perdukunan itu tidak akan nambah kecuali kesesatan. Sudah tambah sesat menggunakan ilmu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Allah mengatakan walau annahum amanu wattaqau lamatsubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kok andainya orang itu mau beriman saja, bertakwa kepada Allah, ya, enggak usah aneh-aneh ilmunya, enggak usah menjangkau ilmu sing gaib-gaib. Lamatsubatum min indillahi khair, pasti pahala dari Allah itu akan dia peroleh dan itu menjadi lebih baik seandainya mereka mengetahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi kadang-kadang ilmu gaib itu sampai saat ini dicarikan pembenarannya. Ya, oh ini ki ilmune Nabi Sulaiman. Atau bahkan ada yang membawa ke belakang lagi, oh ini ki ilmu Nabi Khidir, gitu ya. Ilmu napa? Roh sadurunge, ilmu sadurunge, roh sadurunge ini peristiwanya terjadi, ya. Itu dicari pembenarannya. Ngene iki ilmune Nabi Khidir, ngene iki ilmune Nabi Sulaiman. Dan itu bisikan setan yang kayak gitu itu. Nek ngene iku salah ya, Nabi Sulaiman salah. Masih Sulaiman itu kuasai jin kok. Gitu. Bahkan kemudian di antara ilmu ini disimulasikan, dipraktekno. Oh, ngene lho carane. Iso. Enggak. Kalau dulu pondok-pondok salaf itu ada hizib-hizib, bacaan-bacaan. Niku kanca-kanca sing nang pondok-pondok salaf sing nggawe ilmu hizib-hizib niku kadang digawe, dipakai, maksud saya dipakai. Ono wong wedok coba yo tak ikune teko kene. Wah, ngono dipakai gitu. Nah, lah kan iso gitu ya. Malah menjadi bangga. Padahal dari ayat ini bisa kita simpulkan ilmu itu boleh jadi bisa dipelajari dan boleh jadi bisa dipakai. Tapi tetap di antara kebenaran yang berhasil diperoleh itu ada 70 kebohongan, ya. Siji iso sing 70 sing liyane niku gak iso sajane, goro, bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun ini bisa dipraktekkan, tapi Allah melarang karena beriman bertakwa kepada Allah itu sebenarnya cukup bagi orang yang berpikir. Harusnya beriman bertakwa kepada Allah cukup. Maksudnya nopo? Kabeh niku nek dibuka informasi ini teng jenengan. Kabeh sadurunge sampean ngelakoni wis ero dhisik. Insyaallah manusia itu tidak akan melakukan apa-apa. Misale sampean kate rabi takon sapa jodohku, nah misale jodohku, oh ternyata iko, waduh, engko mulai pikir, waduh lah kok mek ngono lho jodohku, karepku sing rada ayu dedek kok mek ngono. Nah ngoten. Itu kalau dibuka itu kacau kita itu, gitu loh. Apa mana dibuka lagi, engko
sifat negatif ngene. Wes sing didelok pasti negatif, meskipun positifnya mungkin dibuka juga, tapi negatifnya didelok. Iya. Pasti orang yang akan berpikir melihat negatifnya, lah kok ngene lho. Nah, begitu. Pekerjaan misalnya, sampean kerja jadi karyawan, dibuka informasi ini kali Gusti Allah misalnya bahwa nang kono sampean mentok dadi misalnya, mentok dadi kepala waduh mengono tok. Jadi kacau kita itu kalau dibuka itu justru kacau. Cukup beriman, bertakwa kepada Allah. Ya, apapun yang nanti kita alami kita serahkan kepada Allah, selesai harusnya. Cari tahu gitu tuh malah kacau nanti. Jadi justru sampai ini dibuka virusnya sih pakai asli nih. Apa ya Kak? Misale perterbangan kayak tok kuwabeh gak usah metu begitu wong ero tanggane lara wis gopoh aja no ngono lho apa maneh ero viruse tambah kacau kita itu. Gak apa-apa mendingan kita yang penting beriman bertakwa kepada Allah selesai. Tidak semua hal yang memang oleh Allah ditakdirkan tidak terlihat oleh kita itu harus kita lihat, gak perlu. Justru dengan itulah kita tetap bisa berjalan itu ya. Diketokno di depan kita itu. Saya pernah ada mahasiswa yang apa ya namanya terbuka mata gaibnya terbuka. Ben maghrib ketok sembarang kalir bangsa jin. Ya gak enak. Ya orang pun indigo atau apa. Ben maghrib ketok, gak enak. Wong nang dalan niku kali sepeda motoran niku nek kate maghrib moro sliwar-sliwer. Ya napa ini? Gak enak. Dikira enak ngoten. Mendingan gak tahu. Itu baru jin. Kok yang diketokno malaikat tambah gak iso lapo-lapo wis malaikat aku nang kene ae. Wis gak wani pisan. Jadi kata Allah, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair law kanu ya. Seandainya mereka itu mau beriman bertakwa, itu sudah cukup. Pasti pahala dari Allah itu jauh lebih baik daripada pengetahuan yang begitu-begitu itu. Seandainya mereka tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.